UTBK nggak sepenting itu. Lalu semuanya kenalin, aku Farhan, murid kelas 12 angkatan tahun 2026, yang artinya tahun ini aku akan lulus. Dan kalian nggak salah dengar, di awal tadi aku bilang UTBK nggak sepenting itu. Karena kali ini aku bakal nyeritain pengalamanku menjelang UTBK. Dan kebetulan kemarin aku UTBK dapatnya D2, sesi kedua. Jadi itu lumayan cepat dan ini pengalaman pertama buat aku. Oke, kalau nggak salah waktu itu bulan Januari dan Januari awal-awal. Terus aku lagi kerja kelompok sama teman-temanku buat ngerjain event di sekolah. Nah, saat itu juga ada pengumuman eligible. Waktu itu aku lumayan pesimis dikit karena aku bukan anak yang pintar, terutama di akademik. Aku gak pernah suka akademik dari kecil. Terus begitu dengar pengumumannya, gak ada namaku. Dan di saat itulah aku sadar gak ada jalan lain nih selain UTBK. Karena itu aku mulai bertekad buat ambis pada saat itu juga. Sebagai konteks, keluarga tuh gak pernah maksa aku buat masuk jurusan tertentu atau kuliah di universitas tertentu. Gak ada. Tapi justru karena keluarga aku gak pernah memaksakan aku, gak pernah berharap banyak padaku, jadinya aku memberikan self pressure buat aku sendiri. Dan apalagi kalau ngeliat mamaku lulusan UGM, kakakku yang pertama juga lulusan UGM, dan kakak keduaku yang beda 1 tahun sama aku juga baru sama UGM tahun lalu. Akhirnya itu yang bikin aku sering ngebanding-bandingin diriku sama keluargaku. Lalu setelah aku bertekad buat ambisius pada saat itu, aku mulai belajar keras. Belajar sekeras mungkin sampai aku bisa memahami materi yang belum pernah aku pelajari sama sekali, terutama di matematika. Dan kamu bayangin aja, orang nih gak pernah ambisius selama masa hidupnya, males-malesan, rebahan dan sebagainya. Terus tiba-tiba selama 2 bulan 3 bulan dia berusaha buat ambisius. Momennya 180 derajat terbalik. Itu bikin aku sangat-sangat burn out, sangat-sangat kecapean. Tubuhku gak sanggup karena itu perubahan yang drastis dari sebelumnya gak pernah ambisius. Dan saking capeknya aku saat itu, aku mencoba ngambil jeda 1 hari aja buat istirahat, buat mengolah kembali pola pikirku. Mungkin ada yang salah, dan justru disinilah aku nemuin sesuatu. Oke, sebagai konteks, aku bukan murid yang suka akademik, dan bahkan dari kecil aku sangat gak suka akademik. Tapi aku sangat suka dengan hal-hal di luar akademik. Salah satunya adalah cara berpikir atau mindset. Dan hal itu yang membuat aku selama jeda 1 hari gak belajar itu, aku mencoba mengolah kembali mindsetku dan menemukan suatu teori yang terinspirasi dari teori Dunning-Kruger Effect. Dan teoriku adalah manusia memiliki beberapa tahap berpikir. Yang pertama dia punya mindsetnya tapi belum punya pengalamannya. Yang kedua dia punya mindsetnya tapi sedang mengalami. Dan yang ketiga dia punya mindsetnya dan dia sudah merasakan, dia sudah mengalami, dan akhirnya tercipta pola berpikir yang baru. Dan dalam kasusku, aku mengolah kembali cara berpikirku yaitu 2. Hasil hanyalah bonus dan enjoy the process. Hasil hanyalah bonus. Ini mungkin terdengar klise tapi banyak dari kita yang kurang mendalami itu, sehingga kita sering kali terjebak dalam proses berpikir tersebut. Kita tahu kita nggak bisa mengubah masa lalu, karena yang sudah terjadi maka itu akan terjadi. Sama halnya dengan masa depan. Kita nggak pernah tahu masa depan akan seperti apa. Kalau gitu jangan terlalu terpaku pada masa depan, seperti halnya kita terpaku dengan masa lalu. Karena kita nggak bisa tahu masa depan itu seperti apa. Yang kita usahakan adalah masa kini, saat ini. Tapi seperti apa hasilnya kita nggak tahu, jadi itu hanyalah bonus. Yang harus kita kejar adalah proses. Ini nyambung sama yang kedua. Enjoy the process. Ini juga terdengar klise tapi banyak orang yang menyepelekannya. Kadang kita itu menginginkan suatu proses yang luar biasa progresnya. Kita menginginkan proses yang
banyak, kita menginginkan proses yang luar biasa. Padahal enggak, kita nggak butuh progres yang sangat-sangat banyak. Progres sekecil apapun itu sudah cukup buat kita. Karena kita kadang menyepelekan progres sekecil apapun itu. Coba deh kalau kamu lagi berproses, perhatiin progres sekecil apapun itu dan coba nikmati itu. Maka kamu akan merasakan kalau, wow, aku lumayan berkembang tau. Aku lumayan mendapatkan sesuatu. Dan bahkan kamu gak usah bandingin kamu sama kamu 10 tahun yang lalu. Bandingin aja kamu sama kamu 10 menit yang lalu deh. Oh bakal ngerasain, oh aku sudah mendapatkan sesuatu. Dan nonton videonya aja kamu udah dapet sesuatu. Itu bagian dari berproses. Itu progres yang kecil tapi bermakna. Ini ngebawa kita pada kesimpulan, UTBK gak sepenting itu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kebanyakan dari kita nganggap UTBK itu sebagai penentu nasib hidupnya kita. Kalau nggak lolos UTBK, ntar hidupmu gimana ke depannya. Padahal enggak. Yang menentukan nasib hidupmu tuh justru malah keputusan-keputusan kecil. Proses-proses kecilmu sepanjang hidupmu. Itu justru lebih menentukan daripada UTBK itu sendiri. UTBK itu cuma bagian dari anak tangga aja. Sama kayak proses lainnya. Dia bagian dari anak tangga. Dia gak jauh lebih penting daripada itu semua. Yang ngebedain, UTBK itu hanya merangkum prosesmu selama 165 menit. Tapi dia gak ada bedanya. Santai aja. Ada pepatah yang bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Menurutku kurang tepat. Soalnya kalau hasil yang kamu inginkan adalah hasil akhir, maka usahamu bisa mengkhianati. Misalnya, kamu pengen hasil akhir adalah kamu lolos UTBK. Usahamu bisa saja mengkhianati itu. Tetapi kalau hasil yang dimaksud di sini adalah hasil yaitu kamu, bagaimana dirimu selama ini setelah UTBK, itu gak akan mengkhianati. Hasil terbaik adalah bagaimana dirimu setelah melalui semua proses sepanjang itu menghasilkan dirimu seperti apa. Itu adalah hasil yang tidak akan mengkhianati usahamu selama ini. Karena itu, usaha tidak akan mengkhianati diri.